Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban dari pertanyaan ini bahwasanya sebelum kita masuk dalam jawabannya, bahwasanya dari dalam permasalahan fikih kita harus lapang dada. Kita harus berjiwa besar, kita harus banyak toleransi karena ditoleransi oleh para ulama. Nah, bahwa karena permasalahan fikih itu memang banyak yang tengah rasa para ulama dalam permasalahannya, sehingga bagi siapa yang masuk dalam pembelajaran fikih itu, maka dia harus menanamkan di dalam jiwanya namanya sifat lapang dada, toleransi, berjiwa besar, kedewasaan. Nah, karena namanya fikih, perbedaan pendapat adalah perkara yang lumrah. Nah, kemudian kita masuk dalam menjawab pertanyaan tersebut, bahwasanya kembali kepada khilaf para ulama tersebut, bahwasanya ada yang mengatakan boleh karena namanya i'tikaf, yaitu asalnya namanya i'tikaf itu lusumul al-masajid litaqarrub ila Allah azza wajalla. Namanya i'tikaf itu adalah senantiasa dalam masjid untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya para ulama menyebutkan yaitu wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Nah, ya jangan kalian mencumbu istri kalian dalam keadaan kalian sedang i'tikaf di dalam masjid, menunjukkan bahwasanya i'tikaf itu secara bahasa adalah itu. Nah, langsung kita fokus kepada orang atau bagaimana hukumnya. Ada orang yang i'tikaf cuma ngambil malamnya saja, siangnya tidak, atau mengambil misalnya cuma malam-malam ganjil saja, kemudian yang malam genap tidak. Yang jawaban yang dalam hal ini para ulama semua ada yang memberi toleransi, walaupun yang kalau Syekh bin Baz rahimahullah tidak mengapa hal tersebut, kalau ada yang mau i'tikaf cuma malamnya saja, siangnya tidak. Nah, dan juga Syekh Fauzan hafizahullah taala begitu demikian. Nah, dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau lebih tegas bahwasanya yang namanya i'tikaf itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat adalah beliau 10 malam terakhir adalah beliau beriktikaf sepenuh 1 hari full, yaitu siang dan malam, pagi dan sore. Dan di dalam riwayat beliau masuk di waktu tanggal 21 setelah sholat subuh, dan beliau keluar ketika sudah dilihat hilal Syawal. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya contoh Rasulullah SAW, perbuatan Rasulullah SAW yang rutin beliau SAW melakukannya i'tikaf adalah dengan betul-betul fokus penuh berada dalam masjid dalam keadaan beliau SAW tidak membaginya. Dan itu wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti'u tahtadu. Kalau kalian mengikutinya maka kalian akan mendapat hidayah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah Rasul berikan pada kalian ambillah, dan apa yang beliau larang maka jangan berhentilah. Nah, walaupun permasalahan khilaf, tapi inilah yang afdal, ini yang benar, bahwasanya namanya i'tikaf itu adalah 1 hari full. 1 hari full. Nah, ya, sampai sebelum dimulai 10 malam terakhir, dan itu yang dicontohkan Rasulullah SAW sampai beliau wafat, dan diteladani dan diikuti oleh istri-istri beliau sepeninggal beliau, menunjukkan bahwasanya inilah i'tikaf yang sebenarnya, inilah i'tikaf yang hakiki, inilah i'tikaf yang sesuai sunnah Rasulullah SAW, inilah i'tikaf yang memang Rasulullah SAW melakukannya. Dan kata Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Dan inilah jawabannya, walaupun permasalahan khilaf, namun inilah yang benar, dan ini yang afdal, lebih banyak pahalanya. Dan tentunya betul khusus bagi kita yang melakukan safar, karena kita sudah bahas di dalam majelis ya, tempat i'tikaf yang afdal Muslim. Eman disayangkan kalau sudah jauh-jauh dari Indonesia kemudian datang ke sana i'tikafnya cuma malam hari saja, padahal mampu untuk seperti melakukan Rasulullah SAW. Beda kalau tidak mampu, tapi kalau mampu maka lakukan untuk kita mendapatkan keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dari pahala hal tersebut. Sehingga oleh karena itu maka bersemangatlah untuk mengambil pahala
pahala yang sebanyak-banyaknya dalam permasalahan ini. Baik, ini jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.